Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif di sekolah dan pengimbasan budaya positif kepada rekan guru sejawat. Aksi nyata modul 1.4 CTA.10. Penerapan budaya positif yang telah dilakukan di sekolah, diantaranya sholat zuhur berjamaah. Hal ini dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis secara bergantian, dibimbing langsung atau didampingi oleh guru agama Islam masing-masing. Budaya positif yang kedua yaitu Jumat sedekah. Masing-masing memberikan sumbangan sukarela, dan ini nantinya digunakan untuk keperluan kegiatan keagamaan. Yang ketiga adalah senam bersama dan dilaksanakan di hari Jumat. Yang keempat adalah sarapan pagi bersama. Ini dilakukan di hari Jumat, jadi kita selang-seling kegiatan untuk di hari Jumat. Yang kelima yaitu pungut sampah sebelum masuk kelas agar terjaga kebersihannya. Yang keenam adalah membuat kesepakatan kelas. Pengimbasan modul 1. Jadi modul 1 ini kami menyelesaikan modul 1 itu dalam waktu 3 bulan. Modul 1 ini terdiri dari 4, yaitu modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran dari Belajar Dewantara. Yang kedua yaitu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Yang keempat modul 1.4 yaitu budaya positif. Modul 1.1 filosofi dari Pak Hadi atau Belajar Dewantara tentang pemikirannya terhadap pendidikan. Dulu ketika sekolahnya tahunya Belajar Dewantara itu hanya Bapak Pendidikan Nasional saja yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ternyata setelah dikupas dalam materi guru penggerak itu banyak sekali pemikirannya yang masih berlaku sampai sekarang. Nah, di filosofis pendidikan Belajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru kita adalah menuntut. Kita tidak bisa menjadikan anak seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita bisa menuntunnya, membimbingnya. Karena kenapa? Karena anak itu sudah memiliki kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, anak itu memiliki bakat, seniman, dan bisa diibaratkan sebagai dari sama-sama. Tugas kita sebagai guru itu adalah untuk mengembangkan bakatnya. Kita menggali potensi yang ada pada siswa tersebut. Itu adalah memerdekakan anak atau merdeka belajar. Nah, setiap modul itu harus ada aksi nyata yang dilakukan oleh CDP. Nah, pada aksi nyata modul 1.1 itu adalah filosofi dari pemikiran Pak Hadi. Saya melakukan pembelajaran Merdeka Belajar. Saya melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Pada saat itu materinya adalah lingkungan. Saya meminta anak untuk membentuk kelompok. Setelah itu saya meminta anak untuk mencari contoh lingkungan dan bukan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Dari siswanya itu satuan
biasa senang gitu, yang tadinya takut sama saya sekarang menjadi lebih dekat. Itu tanggapan mereka. Titik dua itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap calon guru penggerak. Nilai guru penggerak ini diantaranya adalah mandiri. Jadi kita sebagai guru itu harus mandiri. Mandiri misalkan ada pelatihan apa, kita secara mandiri mengikuti tanpa harus diperintah. Reflektif, kita harus bisa merefleksikan diri setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kita merefleksikannya. Apakah pembelajarannya sudah menarik untuk siswa, inovatif, menciptakan pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa itu tidak bosan, kolaboratif. Nah, kalau kolaboratif di sini kita sebagai TPP atau bukan TPP, semua guru itu harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Yang terakhir yaitu berpihak pada siswa atau pada murid. Jadi pada pembelajaran kita itu harus mengutamakan murid. Ini adalah peran guru penggerak, yaitu yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Yang kedua itu menggerakkan komunitas praktisi. Ya, kalau memimpin pembelajaran berarti kita harus mampu menciptakan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Berarti karena praktisi komunitas kita ada di sekolah, kita harus mampu menggerakkan semua komponen yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi antar guru. Jadi empat adalah menjadi coach bagi guru lain. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, pada aksi nyata yang nomor 1.2 yang saya lakukan adalah melakukan atau melaksanakan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Ini sesuai juga dengan kompetensi guru penggerak, yaitu mengembangkan kompetensi diri dan orang lain dengan cara membuat pelatihan video pembelajaran. Dan ketiga itu adalah visi guru penggerak. Nah, pada awal modul ini kita diminta untuk membuat murid impian di masa depan. Seperti apakah murid impian di masa depan? Itu kita diminta untuk membuat coret-coretan berupa gambar yang mencerminkan murid kedepannya itu seperti apa. Ya, itu nanti bisa menjadi itulah visi dari guru penggerak atau misi dari akan seperti apa kedepannya siswa di sini di masa depannya seperti itu. Nah, untuk mencapai visi tersebut kita tidak bisa bergerak sendiri Bapak Ibu. Karena saya hanya sendirian, saya tidak bisa. Saya harus berkolaborasi, harus ada yang mendukung. Siapa yang mendukung? Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, lingkungan sekolah, TU, dan komite dinas pendidikan, dan bahkan kita bisa bermitra dengan SPKIP. Kemarin kita uji 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Nah, cara budaya positif ini yang akan kita bahas itu yang pertama adalah anti disiplin positif dan teori motivasi. Yang kedua adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang ketiga itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu adalah segitiga restitusi. Apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang kembali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penyampaian suatu tujuan mulia. Nah, berarti kalau di sini disiplin di sini itu lebih ke sebuah peraturan yang harus ditaati, dan biasanya kalau tidak ditaati itu
hukuman. Tapi di sini yang dimaksud di sini bukan seperti itu, tapi disiplin yang ke arah disiplin positif. Jadi bukan hukuman. Budaya positif ini berkaitan erat dengan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin tanpa ancaman, teguran maupun hukuman. Tapi seperti yang kita tahu, peraturan sekolah itu kan pasti kalau tidak melaksanakan kebiasaan itu karena ada perasaan tidak enak, karena hukuman, karena perintah dari kepala sekolah. Yang kedua itu adalah karena akan mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternalnya. Seperti kemarin waktu saya mengajarkan pelatihan video, ada yang menanyakan ada duitnya enggak, seperti itu. Yang ketiga adalah untuk ini motivasi dari diri sendiri. Kita tujuannya itu motivasi dari diri sendiri itu adalah untuk mendapatkan ilmu, misalkan agar saya itu kemampuannya berkembang tanpa ada ambil-ambil, adalah karena takut dengan kepala sekolah, karena ada motivasi imbalannya itu positif. Ini ada kaitannya untuk menciptakan budaya positif, itu adalah tercipta lingkungan positif yang kondusif bagi siswa untuk menciptakan suatu pembelajaran tanpa tekanan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Gitu. Karena kalau keyakinan kelas itu kemarin saya sudah pernah menerapkan di satu kelas, itu membuat keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, mereka menyampaikan ide-idenya. Di kelas itu harusnya ngapain, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak, seperti itu. Biasanya mereka kemarin saya bilang ke anak-anak, ayo kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, mereka dengan membuatnya sendiri itu, jadi mereka itu lebih bertanggung jawab. Ya, karena saya tadi membuat sendiri. Beda ketika kita itu langsung, ini loh peraturannya. Jadi anak itu melaksanakannya secara terpaksa. Secara terpaksa kalau tidak dilakukan nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas ini nantinya itu karena mereka yang membuat, mereka sendiri kesepakatan bersama. Jadi mereka tahu konsekuensinya ini. Kalau tidak dilaksanakan konsekuensinya seperti ini. Dan kecenderungan mereka itu lebih menaatinya karena mereka bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab karena mereka membuat sendiri. Seperti aturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada satu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sekarang apa yang Bapak Ibu pahami? Yang Bapak Ibu yakini kalau misalkan Bapak Ibu itu memakai helm, keyakinan apa yang membuat Bapak Ibu itu mau memakai helm? Iya, karena kalau kita memakai helm, kita yakin kita akan selamat. Kalau yakinnya adalah karena keselamatan atau terlindungi. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa? Ya, berasal dari virus COVID atau kesehatan, untuk kesehatan atau keselamatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, sama lagi. Iya, karena tanggung jawab kita besar ya. Ya, karena disiplin. Oke. Sekarang dari A dan B, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Maksudnya mana yang merupakan keyakinan? Ini kan sama semuanya. A atau B? Pertanyaannya adalah manakah yang merupakan keyakinan kelas? Maksudnya yang keyakinan kelas tadi yang merupakan nilai. Apa yang kita yakini? Ya? B. Kenapa? Karena ini kan nilai yang kita yakini, saling menyayangi, semangat, itu kan nilai ya? Enggak, yang kita yakini gitu. Ini adalah lalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa yang nilai keyakinan
menghargai atau menghormati. Sekarang ya, ini dokumen di sini saya pada saat membuat kesepakatan kelas. Jadi ini siswa itu menentukan sendiri bahwa mereka suka, cuma mereka kan berumahnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, siswa ini berhubungan dengan siswa ketika melanggar suatu aturan atau berbuat kesalahan. Pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu cinta kasih atau diterima. Mungkin ini kalau untuk guru-guru yang lewat banget kan, ya kan, cinta kasih. Kemudian adalah kekuasaan, ingin diakui. Kekuasaan itu ingin diakui, Bapak Ibu, prestasinya, ingin mendapatkan pujian tentang apa yang dia berbuat, prestasinya ingin diakui juga. Itu adalah kesenangan. Jadi siswa itu senang apa yang akan dilakukannya. Tetapi kalau tidak senang berarti ya nanti akan setengah-setengah. Yang keempat itu adalah kebutuhan kebebasan. Jadi siswa itu juga butuh bebas. Makanya terciptalah Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Menteri. Nah, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan anak itu? Iya, kebebasan kalau guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang Iya, terima kasih. Saya ibu kayak berteman begitu. Jangan laku saja gitu. Ya udah, kamu misalkan datang terlambat, ya udah kamu duduk aja. Jangan diulangi lagi. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Jadi posisi kita pada waktu anak itu merasa melakukan kesalahan, itu posisi kita pemantau. Tinggal dilihat kesepakatan dengan kelas kita apa, gitu kan? Kalau misalkan anak itu tidak ada tepat waktu, kesepakatan kelasnya ada tepat waktu. Konsekuensinya apa? Misalkan belajar di luar kelas, oke, sikap datar, ekspresinya datar, tidak neko-neko gitu. Nah, posisi yang kelima adalah manajer. Nah, kalau manajer ini seperti tulus, dia menanyakan keadaannya, kenapa kok melakukan itu, alasannya apa, kita gali gitu. Jadi mereka untuk menggalinya, kenapa kok melakukan kesalahan seperti itu adalah posisi manajer. Nah, posisi kontrol yang paling bagus itu adalah manajer atau pemantau. Tapi untuk yang paling bagusnya itu adalah manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ada siswa yang berbuat kesalahan, posisi kontrol Bapak Ibu ada di mana? Yang benar. Kalau saya jujur Ibu ya, sebelum saya belajar tentang ini, karena saya pertama dari posisi kontrol ini jadi guru penggerak, itu adalah membuat orang lain merasa bersalah. Karena saya kalau untuk marah juga saya gak tega. Jadi adalah membuat orang lain merasa bersalah. Tetapi karena sudah belajar ini, ya saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer. Ini adalah restitusi. Restitusi itu adalah penyelesaian masalah. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada waktu anak membuat kesalahan, itu kita tidak langsung menghukumnya, tetapi kita restitusi. Jadi nanti dia itu tetap diterima di kelompoknya, di kelasnya, tanpa ada disindir atau diolok-olok dari kawan yang lainnya. Ini restitusi. Ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hukuman. Yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau tawaran bukan paksaan, jadi mereka itu akan mencari solusi dengan sendirinya. Jadi nanti kita sebagai manajer atau memposisikannya itu nanti kita itu hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada solusi dari siswanya itu sendiri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi itu adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu adalah fokus pada solusi. Yang kesembilan adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya biar diterima di kelompoknya itu atau di kelasnya. Nah, penyelesaian sebuah masalah itu biasa dinamai dengan segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi? Karena di sini ada 3 tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat siswa berbuat kesalahan, kita panggil, kita menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Ya kita bisa bilang seperti ini. Semua orang itu bisa berbuat salah. Ibuku juga pernah berbuat salah. Itu yang dinamakan menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Itu menanyakan keyakinan telah apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau tindakannya itu berbuat salah. Terus yang ketiga itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita akan bertanya kepada siswa tersebut kenapa atau alasan-alasan yang mendasari dia itu berbuat salah, seperti itu. Terus nanti pada waktu validasi tindakan salah, kita mengarahkan siswa tersebut untuk mencari solusi bagaimana sebaiknya, seperti itu. Apa yang harus dilakukan gitu. Tugas modul 1.4 yaitu demonstrasi kontekstual. Itu kita diminta untuk menyelesaikan 2 kasus. Nah ini ya dengan segitiga restitusi. Saya mengambil dua kasus. Ini bisa karena kemarin diminta untuk upload di YouTube, saya upload di sini. Kasusnya adalah melompat pagar. Karena memang itu biasa terjadi di SMP 2. Karena pada waktu itu memang anaknya terlambat karena kebiasaan dari usia, makanya ketinggalan dan tidak memakai masker karena buru-buru. Seperti itu. Penyelesaiannya itu ada skenario-nya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu tahu juga ada di YouTube saya. Ketika restitusi seperti itu penyelesaiannya, ditanyakan apa alasannya, terus dasar kebutuhannya apa, terus kita mencari solusinya. Bukan kita, tapi anak itu sendiri yang mencari solusi. Kita hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja, sehingga nanti siswa itu menemukan, oh saya harus begini. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ibu guru yang ingin bertanya terhadap paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Wiwi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi saya tertarik yang mengatakan menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu dengan siswa tugasnya kita adalah menuntun, ya kan? Menuntun. Jadi menuntun di sini tadi sudah dijelaskan ada yang namanya kodrat alam dan ada kodrat zaman. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman, gitu kan tadi kan? Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kita ini kan berada di kodrat zaman ya, yang anak lebih asik dengan yang namanya gadget, yang namanya HP itu kan. Nah, karena saya juga wali kelas dan kelas saya paling sering yang namanya menggunakan HP dan sering juga nongkrong di depan nenek itu. Jadi cara yang bagaimana saya tuntunkah dia itu untuk main game saja atau bagaimana? Saya ingin penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala kita kalau untuk pemakaian HP memang kebanyakan dari anak-anak itu adalah main game. Nah, di sini tugas kita sebagai guru adalah menjadi guru yang inovatif. Bagaimana menggunakan HP itu untuk dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu tidak main game saja. Kita menciptakan aplikasi, misalkan kayak kemarin Pak Wilman itu menciptakan aplikasi media interaktif. Itu kan bisa ditonton di HP-nya. Jadi waktu pembelajaran boleh bawa HP, jadi kita praktekkan lewat HP. Atau kita juga bisa menggunakan pembelajaran melalui Canva. Anak-anak diminta untuk membuat desain atau apa itu di Canva, itu bisa juga Bapak Ibu. Tapi di sini terjadi pro kontra. Pro kontranya
ada yang misalkan guru menyuruh HP tapi di sisi lain ada guru yang lain, karena tahu sendiri kan siswa kita seperti apa gitu. Nah itu pandai-pandainya kita saja untuk memanfaatkan game. Saya pernah siswa saya minta untuk bawa HP tapi satu kelas itu saja. Pada saat pelajaran saya bertanggung jawab untuk satu kelas itu saja. Karena kan memang peraturannya tidak boleh bawa HP. Pada saat itu saya ikut. Saya bertanggung jawab pada hari di mana saya mengajar matematika. Tapi setelah itu kalau misalkan kalian membawa HP ketangkap, saya tidak akan bertanggung jawab. Dan alhamdulillah pada saat saya pembelajaran menggunakan HP itu anak-anak tidak ada yang ketangkap. Jadi pandai-pandai kita itu. Gitu. Ya. Tadi saya mendengar paparan yaitu budaya positif yang diterapkan ke dalam, yang meliputi atau terdiri dari sekolah, dari murid, guru, dan anggota di dalamnya. Kemudian yang saya tanyakan bagaimana kalau budaya dari luar itu masuk ke sekolah, misalnya begini. Waktu itu saya lihat ada seorang murid atau siapa nggak tahu tamu, dia itu berpakaian minim sekali padahal di lingkungan sekolah. Nah itu bagaimana solusi budaya positif yang dari luar masuk ke sekolah, itu bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling murid. Nah nanti kita bukan seperti kesepakatan gitu, kesepakatan bersama. Kalau misalkan ada orang tua atau wali murid yang datang ke sekolah diharapkan untuk berpakaian rapi. Mungkin dari pihak sekolah itu belum memberikan seperti itu pada saat ini rapat komite gitu. Mungkin kalau sudah diterapkan, kita juga harus juga harus berkomitmen. Kalau misalkan ada orang tua yang berpakaian seperti itu, jangan diterima, langsung disuruh pulang atau paling tidak disuruh untuk ganti baju seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya dapat sampaikan Bu ini ya. Sungguh luar biasa kalau saya lihat ini Bu Wiwi dalam pengimbasan budaya positif di sekolah. Aksi nyata yang sudah dilakukan di sekolah, memang Mbak Wiwi ini sering berkoordinasi. Nah itu salah satunya saya tertarik yang pembelajaran di luar kelas. Nah kita kan terkadang hanya di dalam kelas, tapi ketika kita mencoba melakukannya di luar kelas ternyata anak suka. Karena waktu itu saat pendampingan individu yang ke-1, saya sempat wawancara ada 3 orang anak itu. Memang pas waktu itu Bu Wiwinya nggak ada lagi keluar, jadi saya tanya, jadi takut kan kalau seandainya ada Bu Wiwinya kan. Jadi saya tanya dengan mereka, ternyata itu mereka senang dengan pembelajaran di luar kelas yang selama ini di dalam kelas, dan selama ini juga Bu Wiwi ini ditakuti dengan anak-anak. Tapi setelah dia setidaknya berubah sedikit demi sedikit melakukan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, ternyata anak-anak suka dan membawa perubahan yang besar. Dan termasuk juga dia menjadi coach bagi guru lain. Nah seperti Kina Master itu luar biasa. Dan saya harap sih sebenarnya kita Bu Wiwi ini tidak bisa bergerak seorang diri kan gitu, kalau tidak ada dukungan dari sekolah, dari kepala sekolah, dari rekan-rekan. Jadi saat Bapak Ibu melihat ada perubahan sedikit demi sedikit, ayo kita sama-sama bergerak. Supaya penggerak gak hanya kepala sekolahnya yang bergerak, atau gak hanya satu orang guru aja yang bergerak, tapi semua orang guru itu harus bergerak, termasuk muridnya juga bergerak. Jadi sering-sering bergerak. Nah itu salah satu yang membudaya lah ya. Nah jadi menuntut anak murid itu gimana kita bisa memanfaatkan apa yang mereka punya itu untuk kegiatan yang lebih positif. Contohnya salah satunya saya lihat di sekolah saya itu pernah saya praktekkan juga, boleh juga ditiru Bapak Ibu. Anak-anak ini suka bermain TikTok ya. Nah gimana saya menuntut anak kita supaya bermain TikTok itu gak hanya joget-joget yang gak penting. Nah jadi saya waktu itu suruh anak-anak bikin TikTok yang berkaitan dengan materi matematika Bapak Ibu. Nah setidaknya mereka itu kan nggak pernah tuh biasanya cuma joget-joget, jadi di TikTok mereka cari-cari materinya. Nah
Nah, jadi kebanyakan nanti pas mereka cari-cari itu yang sering mereka lihat ya pelajaran-pelajaran matematika, dan akhirnya saya suruh mereka buat dan benar-benar bikin